Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh. Salam STIT, soleh, mandiri, dan cerdas. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tak lupa kita selalu berdoa semoga kita segera bisa belajar bersama kembali di sekolah dan pandemi ini segera berakhir. Baik anak soleh, untuk memulai pembelajaran tematik kita pada hari ini, Bunda perkenankan terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak soleh, hari ini kita masuk ke subtema 3 PB3. Tujuan pembelajarannya untuk IPA, anak soleh bisa menjelaskan cara melestarikan tumbuhan itu bagaimana, kemudian bahasa Indonesianya membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Nah, anak soleh, bisa sebutkan gambar yang pertama apa itu? Ya, gambar pertama adalah kantong semar, tumbuhan kantong semar. Nah, gambar yang Bunda tampilkan ini beberapa tanaman yang harus kita lestarikan. Kenapa harus dilestarikan? Kalau tidak dilestarikan, maka akan punah. Kantong semar, nah ya, merupakan tanaman yang sangat unik karena dapat memangsa berbagai serangga di dekatnya seperti lalat, lebah, dan lainnya. Tumbuhan karnivora ini sudah cukup langka sehingga harus dibudidayakan agar tidak cepat punah. Kemudian yang di bawahnya gambar apa? Betul, tanaman Rafflesia arnoldi ya nak ya. Mungkin gak asing lagi bagi anak soleh. Bunganya terlihat cantik, berukuran besar ya nak, raksasa. Nah, bunga ini mengeluarkan bau busuk yang menyengat ketika mekar. Karena mengeluarkan bau busuk, terkadang banyak orang yang keliru menyebutnya bunga bangkai. Padahal ini termasuk bunga Rafflesia arnoldi, berbeda dengan bunga bangkai. Kalau bunga bangkai itu tumbuh tinggi ke atas, kalau bunga ini mekarnya ke samping. Bisa sampai diameternya 1 meter, beratnya sampai 10 kg. Masa tumbuh hingga sampai mekarnya sekitar 9 bulan. Nah, bunga ini hanya mekar selama 7 hari sebelum kemudian layu dan mati. Di sebelah bunga Rafflesia itu ada tanaman yang namanya cendana. Ini juga termasuk tumbuhan yang harus kita lestarikan. Kenapa? Karena di Indonesia sudah mulai berkurang jumlahnya. Tanaman cendana atau Santalum album ini salah satu pohon yang memiliki banyak kegunaan. Nah ya, kayu cendana dapat dijadikan sebagai bahan pembuat parfum, aromaterapi, rempah-rempah, dan lainnya. Nah, di sebelah pohon cendana ada pohon damar ya nak ya. Damar. Apa kegunaannya? Ternyata memiliki batang yang tingginya bisa mencapai 60 meter ya naknya. Kayunya dimanfaatkan, bisa juga getahnya. Getah pohon damar dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kopal. Kopal merupakan salah satu bahan dasar cairan pelapis kertas. Ya nak ya. Nah, yang di ujung sekali baru disebut dengan bunga bangkai. Tumbuhnya tinggi ke atas. Bau busuknya bertujuan untuk mengundang kumbang dan lalat agar hinggap dan membantu proses penyerbukan. Ada beberapa macam lagi anak soleh bisa pelajari lagi tumbuhan yang mulai langka di Indonesia ya nak ya. Nah, bagaimana supaya tidak punah? Ada upaya-upaya yang dilakukan untuk melestarikannya. Yang pertama yaitu mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Dengan cara apa? Bisa dengan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami apa kemarin kita pelajari? Iya, dengan kalau buatan mencangkok ya nak ya. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian melakukan penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Apa itu pelestarian tumbuhan in situ?
Pelestarian in situ adalah cara pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat aslinya atau tempat tinggal asli makhluk hidup tersebut. Contohnya adalah hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional. Kemudian kalau ex situ pelestarian makhluk hidup dengan mengeluarkan makhluk hidup tersebut dari habitat asli dan kemudian dipelihara di tempat lain. Contohnya adalah kebun raya atau taman safari ya nak ya. Dan yang kelima, membiarkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Itulah upaya yang bisa dilakukan supaya kita bisa melestarikan tumbuhan agar tidak punah. Sementara berikutnya Bahasa Indonesia membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Kembali kita ingat bahwa simpulan itu memuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Nah, supaya anak soleh lebih paham lagi dalam membuat simpulan berdasarkan peta pikiran ini, silahkan anak soleh coba kerjakan di halaman 62 untuk tugas hari ini. Kalau sudah, boleh kirim ke Bunda Una. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Mungkin itu saja yang bisa Bunda Una sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Bunda akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.